Saudara pendengar, kita lanjut kembali, kita tinggalkan dulu lagu-lagunya. Masih di program Pagi Kota Baru pukul 9.15 menit waktu Kota Baru dan sekitarnya Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke berita-berita seputar Kota Baru Kalimantan Selatan untuk edisi kita pagi ini. Limbah plastik dijadikan BBM solar. Inovasi pekerja bangunan warga Kota Baru ini didukung DLH Kota Baru. Berita saya turunkan selengkapnya dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Temuan baru Widodo ternyata sangat menginspirasi masyarakat Kota Baru khususnya dan umumnya Kalimantan Selatan. Tidak terlepas kesuksesannya menciptakan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar cukup menginspiratif dalam menghasilkan letaran cairan-cairan BBM. Warga desa Tegarejo, Serongga, Kecamatan Kelompang Hilir, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan ini hanya memanfaatkan sampah-sampah plastik. Bahkan bukan sekedar temuan baru, BBM jenis solar hasil buah karya Widodo itu juga patut mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak terkecuali hasil BBM diciptakan Widodo ini pun bisa adopsi untuk kebutuhan BBM secara mandiri. Hasil pembuatan BBM dan juga pemanfaatan sampah plastik. Hasil pembuatan BBM dan juga pemanfaatan sampah plastik, baik lonang, kantong plastik atau krisik maupun juga semua jenis plastik keras, dianggap berhasil setelah melalui proses uji coba dilakukan secara mandiri. Sementara itu alhamdulillah sukses. Saya coba gunakan untuk mesin dompeng, ternyata bisa. Dan sampai sekarang BBM masih saya gunakan membantu pekerjaan saya. Saya bekerja sebagai pekerja bangunan. Perlu mesin dompeng untuk juga menggerakkan molen pengaduk semen. Sementara itu tutur Widodo dalam wawancaranya kepada Banjarmasin Pos Kota Baru Rabu 22 Juli 2020 diakui Widodo bisa membuat sendiri BBM dari pemanfaatan sampah plastik. Jika terlepas dari bantuan pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Baru yang juga memfasilitasi pembelian alat hasil dari idenya. Dengan tujuan selain BBM bisa digunakan sendiri bukan komersial, membantu efektivitas dan juga efisiensinya, operasionalnya sebagai pekerjaan bangunan. Tujuan lain membantu program pemerintah upaya melakukan pengurangan sampah plastik. Selain BBM bisa dipakai membantu pekerjaan, tapi juga untuk mengurangi sampah-sampah plastik, ucap Widodo. Saudara, pembuatan BBM untuk juga efisien, biaya operasional sebagai pekerja bangunan yang dikembangkannya sekitar 3 bulan lalu. Lanjut Widodo, bahkan bahan baku plastik dicarikan dan juga dikumpulkan sendiri. Saudara pendengar, sedangkan untuk proses pembuatan BBM atau juga disebut pirolisis atau juga menggunakan alat atau tungku pembakaran, dimulai dari pengumpulan plastik baik jenis lemah atau keras. Pembakaran dilakukan
dengan suhu 300 derajat untuk 1 jam pertama. Setelah minyak keluar, kemudian dilanjutkan standar 4 jam. Suhu derajat boleh diturunkan, ujar Widodo. Seyogianya untuk hasil yang bagus, cairan minyak yang berwarna hitam. Lanjut Widodo, setelah 1 jam pertama 300 derajat, suhu panas bisa digunakan. Maksud kami bisa diturunkan di angka 250 atau 200 derajat. Kalau sabar di 200 hingga 250 itu tetap mengalir keluar minyaknya dan juga hasilnya semakin bening. Kalau suhunya terus dipanasin, memang cepat habisnya, tapi hasilnya hitam jelasnya. Pernah coba suhu panas mencapai 400 derajat, hasilnya hitam. Saya akan memperbaiki fasilitas tungkunya. Tandas Arif. Sementara itu juga Kepala DLH Kota Baru Arif Fadilah sangat mengapresiasi hasil karya Mandiri Widodo memanfaatkan sampah plastik menjadi BBM jenis solar. Arif mengakui keefektifan BBM hasil pirolisis sampah-sampah plastik setelah melalui proses uji coba menggerakkan mesin diesel dompeng. Saudara, semestinya keadaan cairan BBM hasil pirolisis ini Arif Fadilah berencana membawa dan juga memeriksanya ke laboratorium di Jakarta. Bagaimana nanti hasil produknya? Hasilnya bagus dan standar bagi digunakan untuk mesin diesel. Mau diambil Pertamina silakan. Tidak apa-apa, tidak boleh dijual. Ya tidak apa-apa, kata Arif Fadilah. Karena tujuannya hanya ingin memusnahkan sampah plastik dan juga sudah ditemukan caranya bongkasnya. Dari Banjarmasin Pos, Tribun Kota Baru.com. Saudara pendengar, berita tadi di seputar Kota Baru atau informasi seputar Kota Baru Kalimantan Selatan untuk kondisi hari ini, saya akhiri kebersamaan kita di program Pagi Kota Baru untuk hari ini dengan berita tadi juga menutup jumpa kita, dan kita jumpa lagi di berita-berita lainnya masih di seputar Kota Baru Kalimantan Selatan. Saya Darsani yang bertugas mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.